sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendengarkan kultum yang akan disampaikan oleh Ustazah Ice Widya Putri SPD dengan tema fokus kualitas bukan kuantitas di bulan Ramadan. Baik, materi akan dipaparkan oleh Ustazah Ice. Baik, terima kasih Ustazah Nisa. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, hari ini kita sudah bertemu lagi di puasa ke-15, ya kan? 15. Nah, hari ini saya akan menyampaikan materi mengenai fokus kualitas bukan kuantitas di bulan Ramadan. Nah, yang kita ketahui semuanya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa bagi umat Islam. Nah, di bulan ini setiap amal kebaikan tuh dilipat gandakan pahalanya. Maka dari itu banyak orang yang berlomba-lomba memperbanyak ibadah seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, sedekah, dan berbagai amalan lainnya. Namun seringkali kita hanya fokus seberapa banyak ibadah yang kita lakukan, bukan pada seberapa baik dan tulus ibadah tersebut. Nah, padahal Allah tidak menilai dari banyaknya amal, tetapi dari kualitasnya. Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah menguji manusia untuk melihat siapa yang paling baik amalnya, bukan siapa yang paling banyak amalnya. Nah, kualitas ibadah itu berarti ibadah yang dilakukan dengan niat yang ikhlas karena Allah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan dilakukan secara sungguh-sungguh juga. Nah, Nabi Muhammad pernah bersabda bahwa setiap amal itu tergantung pada niatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya jika niat kita sudah benar, maka amal yang sedikit pun bisa bernilai besar di sisi Allah. Sebaliknya, amal yang banyak tetapi dilakukan karena ingin dipuji atau sekedar kebiasaan bisa jadi tidak bernilai apa-apa. Nah, dalam berpuasa itu misalnya kualitas puasa kita tidak hanya terlihat dari menahan lapar dan haus, tetapi juga dari kemampuan kita menjaga lisan, sikap, dan hati kita. Nah, jika seseorang itu masih suka berkata kasar, berbohong, atau menyakiti orang saat berpuasa, maka puasanya itu menunjukkan kualitas yang belum baik. Nah, puasa itu harusnya itu melatih kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih lembut, dan lebih peduli kepada sesama. Nah, begitu pula saat kita membaca Al-Quran. Banyak orang yang menargetkan khatam berkali-kali selama Ramadan, dan itu baik banget itu kalau kita berkali-kali khatam. Tapi akan lebih baik jika bacaan tersebut disertai dengan pemahaman dan perenungan. Membaca sedikit tetapi kita memahami maknanya dan berusaha mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari jauh lebih bernilai daripada membaca banyak tanpa memahami isinya. Nah, kalau misalnya amalan untuk sholat tarawih itu juga bukan tentang seberapa cepat selesai atau berapa rakaat yang kita lakukan, tetapi tentang kehusyuan dan ketenangan dalam menjalankannya. Sholat yang berkualitas itu
Sholat yang berkualitas itu akan memberikan ketenangan hati dan mencegah kita dari perbuatan buruk. Nah, kalau misal nih kita setelah sholat masih udah marah, berbuat tidak baik, berarti kita perlu memperbaiki kualitas sholat kita. Nah, di bulan Ramadan juga kan kita biasanya bersedekah ya Ustazah. Nah, sedekah di bulan Ramadan itu juga tidak diukur dari besar kecilnya jumlah yang diberikan, tapi Allah tuh melihat keikhlasan dan ketulusan hati kita. Sedekah yang kecil tetapi diberikan dengan ikhlas dan tanpa menyakiti perasaan penerima itu lebih baik daripada sedekah besar yang disertai ria dan ingin dipuji. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hal ini juga menunjukkan bahwa konsistensi dan kesungguhan yang lebih penting daripada semangat besar yang hanya sesaat. Nah, Ramadan ini tuh adalah bulan latihan untuk kita. Jika kita mampu menjaga kualitas ibadah selama 1 bulan penuh, maka setelah Ramadan pun kita akan terbiasa menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti yang Ustazah Putri kemarin sampaikan, bahwasanya lebih baik kita sedikit melakukan atau yang sederhana aja itu kita lakukan secara konsisten, insya Allah nanti selesai Ramadan itu bakal tetap konsisten. Nah, oleh karena itu di bulan Ramadan ini mari kita memperbaiki niat sebelum beramal, kurangi hal-hal yang mengganggu fokus ibadah, dan luangkan waktu untuk mengevaluasi diri setiap hari. Tanyakan pada diri kita, apakah Ramadan tahun ini membuat saya lebih sabar, lebih jujur, dan lebih dekat kepada Allah? Jika ada perubahan ke arah yang lebih baik, itu tanda bahwa kualitas ibadah kita meningkat. Dan semoga pada Ramadan kali ini bukan hanya ramai dengan aktivitas ibadah, tetapi juga penuh dengan makna dan perubahan dalam diri kita. Semoga Allah menerima setiap amal kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih bertakwa. Amin. Mungkin itu cukup dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu tadi materi dari Ustazah Ica. Kita buka berapa termin, Zah? 1. Oke. Saya mengulas sedikit ya tentang yang sudah dijelaskan, bahwasanya kualitas ibadah di bulan Ramadan itu lebih ditekankan daripada kuantitas atau jumlah ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, fokusnya yaitu memperdalam dan mengimplementasikan kualitas ibadah seperti khusyuk dalam sholat, kemudian memahami makna bacaan, berdoa dengan hati yang tulus, dan meningkatkan perilaku yang baik. Nah, di sini kami membuka 1 termin pertanyaan. Berapa penanya, Zah? 3 ya. Ada yang ingin bertanya? Monggo Ustazah. Materinya fokus kualitas bukan kuantitas di bulan Ramadan. Ayo Ustazahnya. Zah Maharani, adakah pertanyaan? Belum ada. Oke, Zahdenti Zahweni. Bu, dipersilahkan Zahdenti. Di bulan puasa itu apakah dosanya berlipat
Baik, kami tampung dulu atau langsung dijawab, Zah? Baik, pertanyaannya bahwasanya dari Ustazah Denti, kalau di bulan Ramadan itu melakukan suatu perbuatan kebaikan itu kan mendapatkan pahala yang berlipat ganda ya, Zah. Nah, yang ditanyakan, kalau ketika kita melakukan kejahatan di bulan Ramadan atau bulan puasa, apakah dosanya berlipat-lipat ganda dan apakah beda dengan bulan lainnya? Begitu, Zah. Bisa diterima? Oke, yang selanjutnya ada Ustazah Weni, dipersilahkan untuk bertanya. Jadi bertanya, semisal kalau kualitas kita, bagaimana kita menilai bahwa kualitas diri kita itu bertambah di bulan suci Ramadan? Walaupun kita sudah berusaha, tapi kan kita bagaimana bahwa kita tahu kok kualitas diri kita, kualitas ibadah kita itu menjadi lebih baik lagi. Sedangkan sebelumnya juga ya kita sudah melakukan hal tersebut gitu, tapi di bulan suci Ramadan kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Menilainya itu dari segi apanya sih, Ustazah? Oke, terima kasih Ustazah Weni. Dengan pertanyaan, bagaimana cara kita menilai bahwa kualitas ibadah kita itu di bulan Ramadan itu lebih baik atau tidak, sedangkan di bulan sebelumnya juga kita sudah berusaha untuk lebih baik. Begitu, Zah? Bisa diterima? Satu pertanyaan lagi. Monggo, siapa? Banyak sekali ternyata ya. Berarti kita bukanya 2 termin. Bisa, Zah? Oke. Zah Putri dulu atau Tateza dulu tadi? Oke, Zah Putri dulu. Nanti di termin 2 ya, Zah. Tat. Oke, baik. Oke, silakan Zah Putri. Atau kalau dari Islam bilang lebih baik kita itu membaca Quran sambil memahami artinya daripada kita menghatamkan gitu ya. Itu aja. Dua-duanya baik, tapi lebih baik. Kenapa jauh lebih baik mengtadabbur Quran daripada kita menghatamkan Oke, pertanyaan dari Ustazah Putri yaitu tadi Zah Ica sudah memaparkan materi tentang lebih baik melakukan tadabbur Al-Quran daripada menghatamkan Al-Quran. Nah, karena keduanya kan sama-sama baik, apalagi di bulan suci Ramadan, kenapa kok lebih baik tadabbur Al-Quran? Begitu Ustazah Ica. bulan Ramadan ini kan katanya membaca satu ayat saja pahalanya berlipat ganda. Oh, baik. Ya, bisa itu Zah, terima. Oke. Nah, termin pertama ada 3 penanya, bisa langsung dijawab atau bagaimana, Zah? Bisa, insya Allah. Oke, saya serahkan ke Ustazah Ica Widya Putri. Oke, makasih Zanisa. Sebenarnya ingin menjawab dari pertanyaan Zadenti. Kalau untuk dosanya juga setelah saya cari tadi itu sama, tetap dilipat gandakan seperti pahalanya. Jadi kalau kita mengejek orang, kalau kita apa namanya itu? Hibah. Iya, gibah itu orang itu dosanya dilipat gandakan. Julid. Nah, baik Ustazah Denti, itu tadi jawaban dari Ustazah Ica bahwasannya kalau di bulan Ramadan itu melakukan kejahatan, dosanya juga berlipat ganda. Seperti perbuatan ghibah, menggunjing. Kalau ghibah itu kan sama saja memakan daging temannya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan
dari perbuatan itu ya. Amin. Oke. Cukup Zah, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ustazah Weni tentang bagaimana menilai kualitas ibadah kita lebih baik di bulan Ramadan. Padahal di bulan sebelumnya juga kita sudah berusaha baik. Oke. Boleh dijawab Zah? Oke. Contohnya, izin jawab ya Zah. Contohnya tadi di sholat tarawih, kalau sholat kita, misalnya di sholat kita nggak hanya tarawih itu, kalau misalnya kita sudah khusyuk, udah baik lah, udah menjalankannya dengan tidak terpaksa, itu terlihat dari perilaku kita. Misalnya kita masih kayak sering emosi, sering nggak sabar, itu nanti lambat laun kalau misalnya emang ibadah kita udah lebih baik, hal-hal yang seperti itu akan tidak ada lagi, menjauh lah, walaupun sedikit ada tapi berkurang gitu Ustazah cara menilainya. Ada perubahan sikap yang positif itu lebih banyak daripada yang negatifnya. Oh, berarti kalau semisal ibadah kita kualitas ibadah kita dinilai dari sikap kita. Kalau semisal kualitasnya lebih baik, jadi sifat kita nanti ada perubahan gitu loh Zah. Kalau semisal memang sifatnya sudah baik, gimana Ustazah? Dan kan ada tuh manusia nih yang sifatnya memang baik Zah, tapi ibadahnya ditinggal-tinggal. Apakah itu juga gimana Ustazah? Ya berarti ada salah satu ibadah yang ngebuat sikap dia seperti itu. Kan ibadah kita nggak hanya satu nih kan, ada banyak. Tapi mungkin ada salah satu ibadah yang memang dia amalkan yang membuat sifat dia jadi lebih baik. Berarti benar-benar dilihat dari sifat kualitas ibadah seseorang. Iya, karena ibadah itu bisa merubah sifat kita. Berarti kalau misalnya sholat kita masih ada yang kurang, pasti sifat kita juga ada yang banyak yang negatif. Terus misal ibadahnya sholat 5 waktu, ya kan? Terus habis itu sering bersedekah, iya, Ustaz Irfan ya kan? Terus tadarusan, baca Al-Qur'annya baik juga, tapi memang karakter seseorang tersebut begitu gimana? Maksudnya secara ibadah memang sudah melakukan sekhusyuk mungkin gitu, tapi memang kalau untuk karakter seseorang kan agak susah ya. Tapi ya saya pernah dengar kalau nggak salah ceramah Ustaz Adi Hidayat emang begitu Zah. Kalau misalnya kita sudah memperbaiki sholat kita, insya Allah sifat kita juga diperbaiki. Tapi kalau misalnya sifat kita masih ada yang rusak, berarti masih ada yang salah di bacaan sholatnya atau di mana gitu. Masih ada yang kurang. Yang kita nggak tahu kan, yang menilai bukan kita. Mungkin ada yang bisa melengkapi Ustazah. Baik, Ustazah ada yang ingin menambahkan dari jawaban Ustazah Ica? Sepertinya belum klik di hati Ustazah Weni. Oh, mau Ustaznya ada yang ingin bisa menambahkan jawaban dari Ustazah Ica tentang bagaimana menilai kualitas ibadah di bulan Ramadan menjadi lebih baik. Tadi jawabannya bisa dilihat dari perilaku hasil dari ibadah tersebut. Zaifana mau menambahkan. Zaifana ingin menambahkan? Boleh dicoba Zah. Kalau menurut saya ya itu kan yang bisa merasakan hanya diri sendiri. Kalau misalkan melihat orang lain begitu, kenapa aku nggak tahu tuh dalam dirinya seperti apa. Tapi kalau menurut saya kalau dalam diri sendiri itu biasanya ada ketenangan hati aja sih. Kan biasanya orang tuh sulit untuk mencari tenang. Misalnya tenang, kita tenang di luar, tapi dalam hati kita, dalam pikiran kita berisik.
gitu kan. Tapi ketika kita mendekatkan diri kepada Allah, dilihat maksudnya tadi punya saya ini ya, kualitas kita ibadah kita tuh bisa lebih teramat, Lebih Allah ada dari ketenangan kita menghadapi segala sesuatu. Iya sih, kan ada kan orang itu termasuk ada orang-orang ini ternyata nggak punya ini, ternyata orang lain punya. Tapi ketika kita tenang, itu berarti kita amalan kita apa yang sudah kita perbuat, itu ya buahnya tenang. Karena mencari ketenangan itu sulit, nggak cuma sekedar kita datang ke pantai itu tenang itu enggak. Tapi ketenangan hati itu lebih kayak legowo. Banyak orang mau memberikan nasihat legowo ya, tapi kan butuh kita menerima dengan apa? Itu sih waktu saya ya, tapi nggak tahu juga. baik. Terima kasih Ustazah Ivana atas tambahannya. Gimana Ustazah Weni? Apakah sudah klik di hati? Baik, terima kasih. Yang selanjutnya ada pertanyaan dari Ustazah Putri, bahwasanya mengapa tadabbur Al-Quran lebih baik dilakukan, padahal menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan juga itu lebih baik dan penting. Boleh dijawab Ustazah Ica? Oke, izin menjawab ya Ustazah. Ini saya tadi habis baca-baca lagi. Kalau misalnya tadabbur Quran itu lebih baik tuh karena nanti seseorang itu dapat menemukan ketenangan, jalan keluar dari kesulitan, serta petunjuk untuk menjalani hidup dengan penuh keberkahan. Karena kan Al-Quran itu adalah petunjuk hidup kita ya Ustazah. Jadi begitu Ustazah. Mungkin ada tambahan dari Ustazah dan Ustadz yang lainnya dari jawaban. Baik, boleh menambahkan Ustazah Ara? Ini kan terkait ini ya, apa namanya, membaca Al-Quran bersama dengan tadabburnya gitu ya. Jadi waktu itu saya sempat scroll TikTok, terus ada yang lewat. Nah itu sepasang suami istri yang sedang berdiskusi terkait hal ini. Jadi Masya Allah. semuanya itu yang baik-baik, yang baik-baik. Nah jadi Masya Allah Ustadz kita ya. jadi antara diskusi itu juga sama menanyakan hal ini gitu. Kira-kira sebaiknya kita di Ramadan ini itu kita mengaji dan mentadabburi ayat Al-Quran itu bersama artinya dari kan, atau kita lebih berlomba-lomba untuk menghafalkan Al-Quran gitu. Nah setelah berdiskusi itu ternyata jawabannya adalah karena di bulan suci Ramadan ini pahala kita dilipat gandakan gitu kan. Jadi akan sangat sayang sekali, iya memang betul ketika kita membaca Al-Quran dan tafsirnya itu akan memberi energi yang positif kepada diri kita. Tapi kalau kita ingin untuk berlomba-lomba, karena di bulan ini kita sangat spesial ya, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka baiknya adalah membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, karena dari kita baca Alif Lam saja itu dihitungnya kan per hurufnya gitu ya. Jadi sangat disayangkan ketika kita di bulan suci Ramadan justru hanya fokus pada tafsirnya gitu. Jadi mungkin untuk supaya kita tetap bisa mengejar target baca sebanyak-banyaknya di bulan ini dan juga kita bisa tadabbur ayatnya, berarti kita bagi aja gitu. Jadi menurut saya sebaiknya di bulan Ramadan ini kita banyak-banyak membaca Al-Quran. Walaupun kita tidak tahu artinya, nah itu bedanya bacaan Al-Quran dengan bacaan-bacaan yang lain. Kalau baca-baca yang lain kita nggak tahu maknanya, nggak tahu artinya kan nggak ada impact bagus untuk kita gitu ya. Tapi kalau di bacaan Al-Quran itu luar biasanya Allah kasih kita umatnya Al-Quran, kita baca mau kita paham atau tidak kita tetap mendapatkan pahala. Baik, terima kasih Ustazah Ara atas tambahannya. Bagaimana Ustazah Putri, apakah sudah cukup? Ya, cukup karena kan tadi yang disampaikan itu tadi, maka yang pengalaman saya ketika kita itu kan seharian membaca Quran, tapi bagus ketika kita juga seharian membaca Qurannya. Tapi kan bulan Ramadan kita itu fokus yang saya tahu dari pasien itu biasanya kita fokus untuk menghatamkan Al-Quran. Karena memang benar sekali satu saja bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, kita paham maknanya, itu kita tahu artinya satu ayat aja itu rasa
Jadi ketika kita tahu artinya inna itu kan artinya sesungguhnya. Mm. Sesungguhnya berarti di sini Allah itu lagi menekankan sesuatu. Kita tahu innanya aja, oh berarti Allah itu sedang menekankan apa yang di dalam itu. Jadi fokusnya di bulan Ramadan ini kita lebih ke mengatakan seperti itu ya Ustaz. Baik, terima kasih Ustazah Putri. Sudah cukup ya? Cukup. Tapi tadi ingin membuka termin 2. Oh, mau menambah. Baik, boleh ada Ustadz Ustazah yang ingin menambahkan kembali jawaban dari Ustazah Ice, kemudian penambahan dari Ustazah Ara dan Ustadz Putri. Ya, dua-duanya sebenarnya baik. Sebenarnya sama aja, bukan beli mau baca apa berubah-ubah untuk Khatam. cepat Khatam. banyak ini apa namanya masuk judul itu bagus sama bagus, tapi yang lebih bagus yang tadabbur dulu, karena seperti kan dari kemarin saya sudah sampaikan, Sayyidah Aisyah itu dia pernah tuh dari sholat duha sampai mau zuhur beliau itu mengulang-ulang bacaan yang sama. Itu sebagai bentuk pentadabburan ayat. Pentadabburan itu enggak melulu tentang kita baca Quran sambil baca artinya, tapi kita bisa membaca satu ayat, tapi kita benar-benar memaknai satu ayat itu apa sih, ayat ini bahas apa, kita bisa ulang-ulang terus itu sebagai pengenang bagi kita juga. Seperti itu. Baik, terima kasih Ustadz Irfan atas tambahannya, Masya Allah sekali ya. Bahwasanya ada dua sudut pandang yang berbeda, tetapi kita fokuskan bahwasanya mentadaburi Al-Quran di bulan suci Ramadan itu penting, baik, bagus dilaksanakan, dan membacanya juga lebih penting. Oke. Ya, karena kan kalau ini kan mau meningkatin kualitas kan. Iya. Kualitas berarti ya kita harus tahu maknanya. Makanya mentadabur ayat itu menurut saya yang lebih baik. Oke, baik. Itu tadi termin pertama ada 3 penanya. Berapa sekarang? Udah? Belum ya? Belum ngasih pertanyaan. Oke, baik. Kita buka 2 penanya. Yang pertama, oke, Ustadz Tezar, dipersilahkan. Tadi nggak terlalu menyimak ya, jadi kurang paham tentang memastikan ibadah yang memiliki kualitas. Jadi gini pertanyaannya, bagaimana cara memastikan ibadah yang kita lakukan memiliki kualitas yang baik? Lalu apa sih dampak jika seseorang hanya fokus pada kuantitas ibadah tanpa memperhatikan kualitas? Baik, pertanyaan dari Ustadz Tezar bahwasanya bagaimana cara memastikan ibadah yang memiliki kualitas yang baik, dan apakah dampak dari seseorang yang hanya menerapkan fokus pada kuantitas daripada kualitas ibadah. Bisa Zah? Insyaallah. Oke, baik. 1 pertanyaan lagi. Baik Ustazah. Baik Ustazah Maharani. Dengan kualitas ibadah yang otomatis kualitas dari ibadah kita itu meningkat juga, atau justru seiring makin bertambahnya kuantitas ibadah membuat kualitas ibadah kita meningkat. Baik, sedikit koreksi ya Ustazah, karena saya tadi juga ketinggalan. Bahwasanya pertanyaannya, apakah dengan kuantitas ibadah yang meningkat, kuantitas berarti kan jumlah,
selaras dengan kualitas ibadah. itu untuk meningkat. Oh. Atau Justru semakin bertambahnya kuantitas ibadah membuat kualitas ibadah kita menurun. baik, sekali lagi saya ulangi bahwasanya apakah dengan dengan kuantitas yang meningkat itu selaras dengan kualitas ibadah, atau jumlah semua Atau semakin bertambahnya kuantitas justru menurunkan kualitas ibadah. Oke, mau dijawab, Zah? Iya, Ustazah. Baik, monggo. Semangat. Maaf dari Ustazah Rani dulu ya, Tat. Bentar. Oh ya udah. Parah Udah. Ustazah tadi apa sih? Kalau Ustadz Ezar, bagaimana cara memastikan memiliki ibadah yang kualitasnya baik, kemudian dampak Memastikan ibadah yang kita lakukan memiliki kualitas yang baik. dan dampak Ya, itu yang pertama. Terus dampak jika Sekarang seseorang hanya fokus ke pada kuantitas. ibadah tanpa memperhatikan kualitas. Itu. Kalau yang pertama itu tadi udah kita sama-sama rembukan, kita sama-sama ini itu yang dari Zaweni dan Zaifana. Dimana kalau misalnya kualitas ibadah kita itu sudah baik, kata Zaifah tadi, adanya ketenangan dalam diri kita, di hati kita, dan itu yang tahu hanya diri kita sendiri, itu Ustaz. Terus kalau misalnya kuantitasnya banyak tanpa memikirkan kualitasnya, ya kalau misal kan ada kan Tat yang sholat tarawih yang cepet-cepet itu. Nah itu kan berarti dia hanya mengejar kuantitasnya kan, banyak rakaatnya tanpa memikirkan kualitasnya. Berarti dampaknya kita dapatkan cuman capeknya, ya itu capeknya. Kalau dapat pahala insya Allah ya ada, insya Allah. Itu Tat. Itu contoh kecilnya Tat. Mungkin dari Ustadz Ustazah ada yang ingin menambahkan. Gak tahu Tat. Kalau berapa kilo gak tahu Tat. baik. Ada Ustadz Ustazah yang ingin menambahkan jawaban dari Ustazah Ica? Memastikan ibadah yang memiliki kualitas yang baik, sama seperti pertanyaan Ustazah Weni. Kemudian dampak menerapkan hanya memikirkan kuantitas daripada kualitas. Tadi sudah dijawab oleh Ustazah Ica bahwasanya contoh kecilnya sholat tarawih, ada beberapa yang kuantitasnya banyak tetapi kekhusyuannya sedikit, ya kan cepet ya untuk sholat. Baik, pertanyaan yang selanjutnya yaitu punya Ustazah Rani. Ada yang ingin menambahkan? Kalau izin menambahkan ya. Baik, Ustazah Ivana. Sebenarnya ada tersirat dalam persuratan itu, bukan surat. Kalau persuratan maknanya dalam surat Al-Mulk ayat 2, yang artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia yang maha mampu. Jadi dari ayat ini sebutkan lebih baik amalnya, bukan lebih banyak. Lebih baik amalnya seperti apa? Yang kita melakukannya dengan ikhlas. Bentuk waktu ketika kita nih misalkan tarawih 23 rakaat, tapi kita Allah betul kan, jadi kan tidak sesuai dengan syariatnya. Variannya gimana kita busuk, padahal nyala yang sholat itu harus Khusyuk. apa makanya ketika kita sedekah banyak saja, tapi niat kita hanya untuk dia, bukan untuk keikhlasan. Dalamnya Iya. jadinya nol gitu kan.
Iya. Sama halnya ketika kita membaca Al-Quran, kita buka buku, tapi tajwidnya nggak benar, berarti kan tidak sesuai dengan syariatnya. Gitu. Jadi mau banyak mau enggak itu adalah yang paling banyak ikhlasnya. Itu yang lebih baik. Yang kita melakukannya dengan keikhlasan. Percuma kita banyak kualitasnya, kan kualitas itu jumlah ya. Kualitas itu adalah mutu. Percuma kita banyakin jumlahnya, tapi dalam hati kita tidak ikhlas dan kita tidak melakukan dengan sesuai syariat yang sudah ditentukan oleh agama. Itu menurut ayat 2 surat Al-Mulk. Baik, terima kasih atas tambahan jawabannya Ustazah. Apakah sudah cukup Ustazah? Bisa dimengerti apa sumbernya. Berarti kan kita harus ikhlas kalau melakukan sesuatu. Iya. Tidak ada sekedar menunjukkan gerakan kita. Maksudnya nggak cuma biar kelihatan orang aja. Iya. Masya Allah. Terus hubungan Iya. Iya. gimana misalkan kualitas lebih banyak kepada itu kualitasnya gimana ya tergantung misalkan kayak sedekah kita banyak nih kita niatnya hanya untuk biar dilihat nih orang ini biar untuk orang itu harusnya baru kita tapi ketika kita lihat seperti itu berarti kan menurun nih ketika orang tidak membalasnya jadi apa hati kita jadi kotor. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya harusnya gimana ujungnya seperti kita sendiri. Iya. Iya. Gitu aja sih yang setahu saya ya. Menurut menurut saya. Baik, terima kasih Ustazah Ivana dan Ustaz Teza. Bisa dijawab Zahica untuk pertanyaan Ustazah Rani? Sudah, mungkin dari diskusi kita tadi Zarani udah kelihatan ya Ustazah jawabannya bahwasannya kalau kuantitas kita terlalu banyak kualitas kita bakal menurun. Jadi kan misal kayak tadi sedekah tapi banyak-banyak ternyata ininya niat hatinya kurang gitu kan, baca Al-Quran cepet-cepet gitu kan tapi nggak tahu tajwidnya. Terus itu sholat tarawih juga cepet-cepet ya kan bacanya tapi kita tidak khusyuk, jadinya tuh bisa menurunkan kualitas dari ibadah kita gitu Ustazah. Baik, sudah cukup Ustazah Rani ya, untuk jawabannya. Oke. Sudah. Sudah cukup kan semua Ustadz Ustazah? Baik, dengan tema fokus kualitas ibadah di bulan Ramadan lebih penting daripada kuantitas, yaitu prioritaskan memperdalam dan memperbaiki kualitas ibadah seperti khusyuk, memaknai makna bacaan, dan meningkatkan akhlak serta keikhlasan di dalam hati daripada hanya fokus pada jumlah ibadah yang banyak. Kemudian semoga dengan kita menerapkan lebih fokus ke kualitas, kita dapat meraih keberkahan di bulan puasa Ramadan dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Baik, demikianlah kultum yang telah disampaikan oleh Ustazah Ice. Semoga apa yang kita dengarkan dapat menambah ilmu, memperkuat iman, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kurang dalam penyampaian, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.